Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya Wahyudin Muhammad, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Kanwil Provinsi Gorontalo, akan memaparkan Learning Journal Agenda 1 yang dalam hal ini kami dipandu langsung oleh Widya Iswara Bapak Kasim Usman SAG MPD. Adapun dalam Learning Journal Agenda 1 kali ini terdapat 3 topik utama pembahasan yang telah kita lakukan beberapa hari belakangan ini. Di antaranya adalah wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, serta aktualisasi bela negara. Wawasan kebangsaan sendiri dapat kita artikan sebagai bagaimana kita bangsa Indonesia melihat diri dan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk kondisi geografis, sejarah bangsa, budaya, dan potensi yang kita miliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun aspek-aspek penting di dalam wawasan kebangsaan diantaranya adalah yang pertama, persatuan dan kesatuan. Wawasan kebangsaan menekankan kepada kita bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, meskipun terdapat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua adalah kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menempatkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mendorong kita untuk meningkatkan semangat gotong royong di dalam membangun bangsa. Yang ketiga adalah ketahanan nasional. Wawasan kebangsaan menjadi dasar bagi kita dalam membangun ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang tentunya meliputi segenap aspek kehidupan nasional, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, serta untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mengapa kita perlu untuk mendalami wawasan kebangsaan? Di antaranya adalah tentu dengan wawasan kebangsaan akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan negara, membangun karakter bangsa, serta mencapai tujuan nasional. Wawasan kebangsaan tentu menjadi pedoman bagi kita di dalam mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Maka dengan memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan, maka kita sebagai bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Kemudian pembelajaran yang berikut adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah sebuah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami isu-isu yang sedang hangat yang kemudian menjadi perhatian bagi khalayak masyarakat saat ini, serta kemampuan bagi kita untuk mencari solusi untuk mengatasi isu-isu yang berupa masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, ataupun nilai-nilai yang sedang berlangsung dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Saat ini, beberapa contoh isu kontemporer yang sering dibahas dan bahkan seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi buah bibir masyarakat kita, yang tentunya bahkan viral di media massa. Di antaranya adalah yang pertama, korupsi. Korupsi adalah salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di dunia ini termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Maka dalam konteks Latsar CPNS, tentunya pemahaman tentang korupsi dan cara pencegahannya menjadi sebuah sangat krusial. CPNS harus mampu dan mengetahui tentang mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba adalah ancaman besar bagi masyarakat dan keamanan nasional.
Penyebaran narkoba yang semakin meluas tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Olehnya kita sebagai CPNS harus memahami dampak negatif dari narkoba. Kita juga harus mengetahui kebijakan dan program pemerintah di dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Kemudian di dalam analisis isu kontemporer, kita harus jeli dan lebih komprehensif untuk melihat isu-isu yang sedang santer dibicarakan di masyarakat, yang tentunya dengan menggunakan teknik pendekatan analisis isu APKL dan USG. APKL sendiri adalah singkatan dari aktual, problematik, khalayak, dan layak. Maka APKL adalah suatu metode analisis yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi dan kemudian memprioritaskan isu atau masalah. Dan biasanya dalam sebuah konteks perancangan atau pemecahan masalah, APKL tentu membantu kita dalam menilai apakah suatu isu tersebut nyata, apakah suatu isu tersebut bermasalah, apakah suatu isu tersebut layak untuk kita lanjuti dan dapat kita selesaikan. Maka dengan melihat sisi aktualitas, kita tentu lebih bisa mengidentifikasi secara lebih serius apakah suatu isu tersebut benar-benar terjadi atau baru saja terjadi. Kemudian dengan melihat sisi problematik, kita tentu lebih bisa mengidentifikasi secara komprehensif apakah isu tersebut menimbulkan problem atau masalah atau dampak negatif. Kemudian dengan melihat sisi khalayak, kita lebih bisa mengidentifikasi secara lebih mendalam apakah isu-isu tersebut memang relevan dan penting untuk segera kita tangani. Kemudian kita lihat dari sisi kelayakan. Apakah isu tersebut memungkinkan untuk dapat kita selesaikan dengan sumber daya yang ada. Kemudian sementara dengan melakukan pendekatan USG, itu dapat membantu kita dalam menentukan tingkat urgensi, seberapa penting, kemudian tingkat keparahan, dan kemudian tingkat potensi perkembangan dari suatu isu untuk menentukan prioritas penanganannya. Kemudian materi yang berikut adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara tentunya harus dimiliki oleh setiap warga negara, baik secara fisik maupun mental. Maka dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, gangguan, hambatan, dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, tentu harus kita landasi oleh cinta tanah air. Sementara itu, pentingnya kesiapsiagaan bela negara bagi seorang ASN adalah dengan menjaga stabilitas pemerintahan. ASN yang memiliki kesadaran bela negara tentu akan bekerja dengan integritas tinggi, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan menciptakan sistem pemerintahan yang kokoh, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di akhir kata, perkenankan kami mengutip salah satu firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta liyughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Maka untuk menciptakan perubahan sebagai seorang ASN yang lebih baik ke depannya dimulai dari diri kita sendiri. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.